Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rabu, channel penyemangat peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu dalam bidang ternak. Nah, kita akan membahas yaitu ternyata karena hal ini kita bisa berhasil dalam bidang peternakan bebek telur. Intinya teman-teman harus mengetahui. Mari kita simak videonya. Oke, jumpa lagi sama channel Rabiu, channel penyemangat peternakan bebek telur, khususnya kita semua para pemula intinya konsisten untuk menjalankan peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga dan tetap wajib kita syukuri. Tak ada lain adalah rezeki, yaitu kesehatan. Nah, untuk hari ini kita tetap bincang ataupun sharing seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya nggak bosan kita selalu bertukar pikiran dalam bidang peternakan bebek telur. Apapun keluh kesah bisa kita diskusikan agar gendala-gendala yang ada bisa kita atasi. Nah, jadi untuk beternak bebek telur ternyata ada yang menentukan keberhasilan sebuah peternakan ataupun sebuah usaha. Jadi nanti kita akan bahas ini. Intinya semoga teman-teman tetap semangat, apa yang dilakukan hasil besar kecil tetap kita bersyukur. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi, intinya kunci berhasilnya kita dalam beternak bebek telur yaitu ada beberapa hal yang menentukan kita bisa berhasil. Yang pasti apapun jenisnya, apapun usaha kita, yang pasti satu yaitu pemasaran. Jadi untuk saat ini kalau untuk bebek betelur, jadi untuk masalah pemasaran telur itu masih stabil, dari masa ke masa masih banyak produsen yang ingin mengkonsumsi telur bebek. Makanya dari zaman dahulu kala sampai sekarang, insya Allah untuk pemasaran telur masih aktif. Itulah menyebabkan kita berpeluang untuk membudidayakan peternakan bebek telur. Karena apapun ceritanya, kalau pemasarannya itu putus, yang pasti apa yang kita lakukan itu pasti tergendala. Makanya segala sesuatu, ilmu konsisten itu kita harus mencelusuri dari segi pemasaran dulu kalau ingin melakukan sesuatu. Makanya seperti yang saya lakukan dulu, ingin beternak bebek telur, dasar dulu sebelum saya ada relasi untuk masalah penjualan telur kebingungan. Jadi setelah udah banyak agen-agen yang menampung produksi telur, intinya saya udah nggak was-was lagi untuk beternak bebek telur. Makanya segala sesuatu itu pasti mempunyai keuntungan selagi masih ada pemasaran. Intinya kita konsisten lah dalam bidang peternakan bebek telur. Jadi di samping untuk pemasaran telurnya oke, lancar terus tanpa ada hambatan, jadi kita nggak sanksi telur-telur. Seandainya kita memelihara skala besar kan telurnya itu banyak, hampir dia per hari kalau misalnya 300 ekoran kan hampir dia 200 butir paling sedikit, sampai dia nanti 250 butir. Kalau memang nggak ada pemasaran kan bingung, karena bebek telur ini kan sifatnya dia paling tahan pun sebulan. Makanya kita harus siap edarkan ataupun siap pasarkan. Jadi di samping untuk pemasaran telur, intinya daging bebek pun sangat berpotensi masyarakat kita sekarang, apalagi sekarang banyak diekspor di luar. Intinya banyak sekarang peminat daging bebek. Intinya bisa dibuat yaitu pecel lele, warung bebek banyak sekarang di mana-mana. Makanya untuk masalah penjualan akhir ini tetap stabil. Makanya jangan sanksi jika teman-teman beternak bebek telur. Intinya untuk pemasaran akhirnya itu susah. Bahkan para
kuliner itu sangat kekurangan untuk bahan bakunya untuk bebek itu sendiri. Makanya banyak sekarang itu pembelian perawatan DOD, ada yang khusus dijual daging dan ada khusus sebagai bebek telur. Makanya kalau untuk bebek telur kan jangkanya panjang, nanti kalau memang bebek itu udah produksi telurnya nggak maksimal baru kita bisa upgrade. Makanya teman-teman kalau ingin beternak bebek telur jangan ragu, ini adalah peluang bagi kita untuk bisa membantu perekonomian kita, khususnya kita yang tinggal di desa. Karena kita nggak usah memandang besar kecilnya dulu penghasilannya, penting kita ada kegiatan yang positif yang pasti bisa menghasilkan hari-hari, yaitu gajian harian kita ada. Makanya segala sesuatu itu kita tanamkan dengan ikhlas, mensyukuri. Yang penting intinya kita nggak rugilah untuk masalah perawatan pakannya. Makanya jangan macam-macam lah kalau beternak bebek telur. Kalau misalnya standarnya perawatannya gini harus kita ikuti, jangan kita akal mengakali, karena ini kan termasuk ternak skala banyak yang membutuhkan modal pakan yang besar. Makanya kita harus perawatannya harus ekstra lah, harus memperhatikan lah untuk nutrisi kandungan pakan. Insya Allah kita akan mengalami keberhasilan. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini intinya kunci keberhasilan kita dalam beternak bebek telur yaitu pemasaran. Untuk pemasaran telurnya masih tinggi dan untuk pemasaran daging bebeknya pun masih tinggi. Jadi teman-teman nggak usah sanksi jika ingin beternak bebek telur. Kuncinya segala sesuatu itu pemasaran. Jadi seandainya pun apapun yang kita lakukan, kalau nggak ada pemasarannya pasti akan tersendat dan pasti akan terbengkalai. Jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya jika ada salah-salah kata, jika ada unek-unek ataupun saran kritik, tulis di kolom komentar. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman. Salam sukses selalu dalam bidang peternakan bebek telur.